Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karesti dengan NIM 2100311013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari mata kuliah Nutricare dengan dosen pengampu Ibu Onsia Khadijah. Yang pertama, terdapat studi kasus yaitu preoperasi. Dengan soal, Nyonya Ana, usia 62 tahun, merupakan pasien ruang kelas 3, tinggi badan 145 cm, berat badan 45 kg, merupakan seorang pedagang makanan di pasar. 6 bulan lalu, pasien merasa kaku di perut. 2 bulan lalu, dirasakan adanya benjolan di perut sebelah kanan. Sehari sebelum masuk rumah sakit, pasien muntah sebanyak 7 kali, dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. BAB tidak ada gangguan, tanpa darah dan lendir. Pasien menderita penyakit MAS sejak usia muda. Diagnosis bedanya yaitu CA maligna kolon transversum DPOP, kemudian pemeriksaan fisiknya, keadaan umum komposmetis, abdomen flat, suhu 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, buang air kecil lancar. Kemudian terdapat pemeriksaan lab yaitu leukosit, Hb, PCV, trombosit, albumin, GDS, ureum, kreatinin, SGOT, dan SGPT dengan hasil nilai seperti pada soal tersebut. Kemudian terdapat pemeriksaan serologi yaitu CEA dan elektrolit yang terdiri dari Na, kalium, dan klorida. Kemudian pemeriksaan penunjangnya ada USG dengan hasil sub-CA colon ascendant dengan hasil PNO dan kolon inloop yaitu submagnina kolon transversum D dengan EKG ditemukan RPBB kompleks dengan faktor usia dengan gangguan elektrolit. Riwayat usia, riwayat nutrisi dahulu, yaitu pada 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun. Frekuensi makan 2-3 kali per hari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu tempe yang digoreng, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya dan juga pisang. Pasien mengkonsumsi teh setiap hari dan terkadang minum susu segar. Hasil recall sebelum masuk rumah sakit yaitu energi 1532 kilokalori, protein 45 kg, lemak 81 gram, karbohidrat 182 gram. Kemudian, terdapat identitas pasien dengan nama Nyonya Ana, jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, berat badan 45 kg, tinggi badan 145 cm, diagnosis bedanya yaitu CA maligna kolon transversum D-PreOP, dengan keluhan merasa kaku di perut dan terdapat benjolan di perut sebelah kanan. Kemudian antropometrinya, berat badan 145 dengan tinggi badan 145, IMT-nya dihasilkan 21,40 kg per meter kuadrat dengan sebutan normal. Kemudian dari biokimia kita bisa melihat dari soal terdapat beberapa yang tidak normal, antara lain Hb dikatakan rendah yaitu 10 gram per desiliter, trombosit tinggi 511.000, albumin rendah 2,6 dan SGPT rendah 6 mU per mililiter. Kemudian untuk serologi yaitu CEA dikatakan tinggi yaitu 67,2 mg per mililiter, Na 135 mmol per L, dan Cl 97 mmol per L dikatakan rendah. Kemudian terdapat fisik klinis yaitu keadaan umumnya komposmetis, suhunya 36 derajat Celcius yaitu normal, nadi 80 kali per menit yaitu normal, abdomen flat, dan BAK lancar. Kemudian terdapat dietary history yaitu makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu tempe digoreng, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang, dan pasien juga mengkonsumsi teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Dengan hasil recall-nya yaitu energi 1532 kilokalori, karbohidrat 182 gram, protein 45 gram, dan lemak 81 gram.
Kemudian untuk energi kebutuhannya dengan rumus AMB perempuan yaitu 655 ditambah 9,6 kali PB ditambah 1,8 kali TB dikurangi 4,7 kali U menghasilkan 1056,6 kilokalori. Dengan TE-nya yaitu AMB dikali FA dikali FS. Menggunakan FA 1,2 dan FS 1,4 sehingga menghasilkan 1775,08 kilokalori. Kemudian untuk pembagian kebutuhan energinya menggunakan rumus sebagai berikut dengan kebutuhan pagi yaitu 443,77 kilokalori, selingan 1770,50 kilokalori, siang dengan 532,52 kilokalori, selingan 1177,50 kilokalori, dan malam 443,77 kilokalori. Kemudian untuk perhitungan makronutrien sendiri menggunakan rumus sebagai berikut yang menghasilkan karbohidrat 244,7 gram, lemak 39,46 gram, dan protein 66,56 gram. Dengan tingkat konsumsi sebagai berikut. Energinya dikatakan defisit ringan karena menghasilkan 86,30%. Karbohidratnya defisit sedang karena menghasilkan 74,56%. Proteinnya defisit berat karena menghasilkan 67,60%, dan lemak 205,27% dikatakan kelebihan. Dari hasil semua perhitungan hingga intervensi itu tadi, menghasilkan diagnosa sebagai berikut. Ada NB 1.2, I 5.7, dan sebagainya. Kemudian ini diagnosa untuk halaman selanjutnya. Kemudian diberikan intervensi yaitu ND.1 yaitu pemberian diet prabedah dengan tujuan diet prabedah yaitu untuk mengusahakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Dengan cara dietnya yaitu energi diberikan cukup yaitu 1775,8 kilokalori, karbohidrat diberikan 55% yaitu 244,7 gram, protein diberikan 15% yaitu 67,60 gram, lemak diberikan 20% yaitu 39,46 gram, vitamin dan mineral diberikan cukup, kemudian diberikan makanan rendah sisa. Untuk preskripsi diet dari diet prabedah yaitu prabedah besar saluran cerna diberikan diet sisa rendah selama 4-5 hari dengan tahapan sebagai berikut. Hari keempat sebelum pembedahan diberikan makanan lunak melalui rute oral. Hari ketiga sebelum pembedahan diberikan makanan saring melalui rute oral. Hari kedua dan 1 hari sebelum pembedahan diberi formula enteral sisa rendah atau rute enteral. Berikut adalah bahan makanan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat hingga minuman yang dianjurkan. Kemudian berikut adalah bahan makanan yang tidak dianjurkan dari sumber karbohidrat hingga bumbu-bumbu. Untuk monitoring evaluasinya pada biokimia, yaitu nilai laboratorium Hb, trombosit, albumin, SGPT kembali normal dengan melakukan pemeriksaan setiap sebulan sekali. Kemudian, untuk asupan makanan, yaitu membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan, yaitu setiap hari dan setiap kali makan. Kemudian ada membandingkan makanan yang dikonsumsi dengan makanan yang tidak dianjurkan dengan setiap hari dan setiap kali makan. Kemudian fisik klinis yaitu memantau bagian tubuh yang terdapat benjolan perut di sebelah kanan setiap 2 kali seminggu. Berikut adalah contoh menu untuk pasien diet prabedah. Di sini saya memberikan menu yaitu menu saring dengan rute enteral. Dengan pagi bubur saring, ayam suwir, sari jeruk. Kemudian untuk selingannya ada madu dan biskuit. Dengan siangnya ada bubur saring, kaldu ayam, telur ayam, dan tahu. Selingannya terdapat madu dan biskuit. Kemudian malam terdapat bubur saring, ayam, tahu, dan sari jeruk dengan ukuran rumah tangga dan gram sebagai berikut. Kemudian saya memberikan leaflet prabedah yaitu di dalam leaflet berisi syarat diet, tujuan diet, preskripsi diet, bahan makan yang dianjurkan dan juga tidak dianjurkan. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu kasus post operasi. Melalui soal sebagai berikut.
Nyonya Lilik usia 26 tahun yang merupakan pasien enteral feeding ruang kelas 1, tinggi badan 160 cm, berat badan 40 kg, masuk rumah sakit 10 hari yang lalu dengan keluhan perut yaitu mulas, kadang-kadang kram, yang berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum MRS. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flatus atau kentut, sulit BAB dan BAK, didiagnosis pasien ileus, obstruksi. Pasien menjalani operasi laboratorium 4 tahun yang lalu karena radang usus dan usus buntu. Tindakan pembedahan 8 hari yang lalu dengan diagnosis bedah yaitu post-OP laparotomi, EC ileus obstruksi EC strength. Saat ini diberikan nutrien 3 kali per hari dan tiap kali makan dengan KAN. Hasil recallnya 2000 kilokalori, protein 77 gram, lemak 60 gram, karbohidrat 201 gram. Kemudian untuk pertama ada identitas pasien yaitu Nyonya Lilik dengan jenis kelamin perempuan, usia 26 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 160 cm, dengan diagnosis bedah post-OP laparotomi, dengan ileus obstruksi EC strength, dengan keluhan perut mulas, kadang-kadang kram. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flatus atau kentut, sulit BAB dan BAK. Kemudian terdapat antropometrinya yaitu berat badan 40 kg, tinggi badan 160 kg, dengan IMT-nya menghasilkan 15 kg per meter kuadrat yaitu dikatakan underweight. Jika underweight maka kita harus menghitung BBI-nya. Dengan rumus BBI yaitu TB-100 dikali 90% menghasilkan 54 kg. Untuk biokimianya, dari studi kasus di atas, terdapat beberapa yang tidak normal, antara lain ada Hb rendah, albuminnya rendah, kemudian Na-nya juga rendah. Kemudian ada visi klinis dengan keadaan umum pasien yaitu kompos mentis dengan suhu 37 derajat Celcius yaitu normal, nadi 80 kali per menit yaitu normal, tekanan darah 120/70 mmHg yaitu normal, tidak ada mual, tidak ada muntah, bisa BAK dan BAB tetapi jarang. Kemudian dietary history. Nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makanan. Pasien juga sering mengonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat, kasar hampir tidak dikonsumsi kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Hasil nutri surveinya yaitu energi 2000 kilokalori, karbohidrat 201 gram, protein 77 gram, dan lemak 60 gram. Kemudian untuk energi kebutuhan dari pasien itu sendiri menggunakan rumus AMB perempuan dengan hasil 1339,2 kilokalori dengan TE-nya yaitu AMB kali FA kali FS menggunakan FA 1,2 dan FS 1,5 sehingga menghasilkan 2410,56 kilokalori. Kemudian untuk pembagian kebutuhan energi itu sendiri, pagi dengan rumus sebagai berikut menghasilkan kebutuhan yaitu 602,64 kilokalori, selingan 241,5 kilokalori, siang 723,16 kilokalori, selingan 241,05 kilokalori, dan malam dengan kebutuhan 602,64 kilokalori. Kemudian ada perhitungan makronutrien dengan rumus sebagai berikut. Untuk karbohidrat, menghasilkan 331,45 gram, lemak 53,56 gram, dan protein 90,39 gram. Kemudian, untuk tingkat konsumsi itu sendiri, energi yaitu 2000 kilokalori per 2456 dengan rumus sebagai berikut, menghasilkan defisit ringan karena dengan angka 82,96%, karbohidrat defisit berat karena menghasilkan 60,64% saja, protein defisit ringan 85,18% dan lemaknya normal yaitu 112,02%. Kemudian dari hasil perhitungan dan lainnya tadi menghasilkan diagnosa sebagai berikut. Untuk diagnosa yang pertama ini,
Kemudian untuk diagnosa selanjutnya sebagai berikut. Kemudian untuk intervensi diberikan diet TETP dengan preskripsi diet yaitu jenis diet TETP, bentuk makanan lunak, rutenya oral, frekuensi 3 kali makan, 2 kali selingan. Prinsip dietnya yaitu energi tinggi, protein tinggi, lemak cukup, dan karbohidrat cukup. Kemudian tujuan diet tinggi energi tinggi protein adalah untuk yang pertama memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh lain. Yang kedua untuk menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Kemudian untuk syarat dietnya, energi diberikan tinggi yaitu 2410,56 kilokalori, protein tinggi yaitu 90,39 gram, lemak cukup yaitu 53,56 gram, karbohidrat cukup yaitu 331,45 gram, vitamin dan mineral cukup sesuai dengan kebutuhan normal, makanan diberikan dalam bentuk mudah yaitu cerna. Kemudian berikut adalah bahan makanan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat hingga bumbu-bumbu. Kemudian bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu sebagai berikut dari sumber karbohidrat hingga bumbu-bumbu. Kemudian untuk intervensi selanjutnya yaitu NE1 yaitu memberikan konten atau materi edukasi dengan memberikan anjuran dan melatih pasien terkait diet TETP sehingga pengetahuan pasien dapat meningkat. Kemudian intervensi selanjutnya yaitu NE2 yaitu penerapan edukasi gizi. Dari hasil itu semua tadi didapatkan monitoring evaluasi sebagai berikut. Untuk biokimianya yaitu nilai laboratorium Hb albumin Na dilakukan pemeriksaan setiap sebulan sekali hingga normal. Kemudian untuk asupan yaitu membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan dengan pelaksanaan setiap hari dan setiap kali makan. Untuk penentuan jenis makanan, yaitu membandingkan makanan yang dikonsumsi dengan makanan yang dianjurkan, dilakukan setiap hari dan setiap kali makan. Untuk fisik klinis, memantau nyeri perut, memantau mual, memantau keadaan pasien, dan memantau berat badan pasien hingga kembali normal, yaitu setiap hari. Kemudian inilah contoh menu dari pagi hingga malam. Di pagi diberikan bubur nasi, telur puyuh, semur tahu, buah jeruk, dan susu skim. Selingannya roti manis dan madu, siangnya nasi tim ayam, sayur sop, semur tahu, buah jeruk, dan air putih. Kemudian untuk menu selingan sorenya ada pisang kepok rebus, ubi jalar merah rebus. Untuk malamnya ada bubur nasi, sayur labu, telur puyuh, pepes tahu, dan jus jeruk dengan URT dan gram sebagai berikut sehingga menghasilkan total kalori yaitu 2065,3 kilokalori. Berikut adalah leaflet edukasi mengenai pos operasi atau diet pos bedah dengan TETP yang terdapat definisi TETP itu sendiri, tujuan diet, preskripsi diet, kemudian ada bahan makanan yang dianjurkan, syarat diet, dan juga bahan makanan yang tidak dianjurkan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai studi kasus mata kuliah Nutricare mengenai pos operasi dan juga pre-bedah. Sekian, jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.